Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Pangestu dari program studi Informatika Universitas Negeri Siliwangi, kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai konsep limit fungsi aljabar dan sifat-sifatnya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari limit fungsi tersebut. Pada dasarnya, limit adalah suatu nilai yang menggunakan pendekatan fungsi ketika hendak mendekati nilai tertentu. Singkatnya, limit ini dianggap sebagai nilai yang menuju suatu batas. Disebut sebagai batas karena memang dekat namun tidak dapat untuk dicapai. Lalu, mengapa limit tersebut harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisikan pada titik-titik tertentu. Meskipun suatu fungsi itu seringkali tidak terdefinisikan oleh titik-titik tersebut, namun masih dapat dicari tahu berapa nilai yang dapat didekati oleh fungsi tersebut. Terlebih ketika titik tertentu semakin didekati oleh nilai limit. Lalu yang kedua yaitu bentuk umum limit. Bisa kita lihat ada sebuah contoh di sini, ada gambar dan ada petunjuk cara membacanya, yaitu limit fungsi f(x) untuk x mendekati c adalah L, di mana f tidak boleh sama dengan c. Maksudnya, apabila nilai x mendekati c tetapi nilai x tidak boleh sama dengan c, maka nilai dari f(x) akan mendekati L. Pendekatan x ke c ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi kiri dan kanan. Nah, dengan kata lain, bahwa f juga dapat mendekati dari arah kiri dan arah kanan, sehingga nantinya akan menghasilkan limit kiri dan limit kanan. Yang selanjutnya ada sifat-sifat limit fungsi. Namun ada beberapa prasyarat untuk melakukan sifat-sifat tersebut, yaitu kita harus memisahkan f(x) dan gx adalah fungsi yang punya limit di x mendekati c, dengan k atau c adalah bilangan real serta n adalah bilangan bulat positif. Maka akan berlaku sifat-sifat di bawah ini. Seperti ketika limit x mendekati c, maka nilai k sama dengan k. Atau yang selanjutnya itu ketika nilai limit mendekati c, maka nilai x akan sama dengan c, dan selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu langsung saja ke latihan soal. Untuk mengerjakan soal limit terdapat 3 cara utama. Yang pertama yaitu substitusi. Cara ini merupakan metode yang paling dasar, di mana kita hanya perlu memasukkan nilai limit tersebut. Yang kedua ada faktorisasi, menggunakan cara dengan memfaktorkan agar bentuk limit menjadi lebih sederhana. Dan yang ketiga ada perkalian sekawan. Cara ini menggunakan metode mengalihkan nilai sekawan yang ada pada limit tersebut. Langsung saja ke soal yang pertama yaitu substitusi. Bisa kita lihat terdapat soal di mana nilai limit mendekati 3, lalu ada 5 dalam kurung x pangkat 2 tambah 2x. Langkah yang pertama kita lakukan menyimpan angka 5 ini ke depan. Kenapa kita simpan ke depan? Karena sebelumnya terdapat pada sifat fungsi yang ketiga dapat kita lihat variabel k ini disimpan ke depan. Maka pada soal yang pertama ini kita dapat menyimpan angka 5 ke depan menggunakan sifat tersebut. Setelah kita simpan ke depan, maka kita dapat langsung memasukkan nilai limit 3 ke dalam variabel x. Lalu yang akan kita masukkan yaitu 3 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan dengan 3, lalu hasilnya dikalikan dengan 5, maka akan menghasilkan nilai sebagai 75. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari limit tersebut adalah 75. Lalu yang kedua yaitu dengan cara pemfaktoran. Bisa kita lihat ketika nilai limit x mendekati 2, lalu ada x dikurangi 2 per x pangkat 2 dikurangi 4. Jika kita melakukan substitusi pada soal ini, kita akan memasukkan angka 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan 2 dipangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0, sehingga menjadi 0 dan 0 per 0, maka tidak dapat terdefinisi. Oleh karena itu, kita harus melakukan pemfaktoran pada soal ini, yaitu dengan memecah
variabel kedua, yaitu x pangkat 2 dikurangi 4 menjadi x tambah 2 dan x dikurangi 2. Lalu kita kerjakan seperti biasa, maka akan menghasilkan 1/4. 1/4 diperoleh dari nilai 2 yang dimasukkan kepada variabel x. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu perkalian sekawan. Misalkan ada sebuah nilai limit x mendekati 0 di mana 2 dikurangi akar dari 4 min x per x. Maka dapat kita lakukan seperti petunjuk di bawah, yaitu pertama mengkalikan dengan sekawan, yaitu 2 min akar 4 dikurangi x. Pada perkalian sekawan ini kita tidak boleh merubah nilai dari variabel yang dikalikan, hanya mengubah apabila di sini minus, maka mengkalikan sekawannya itu dengan plus. Lalu kita lakukan perkalian seperti biasa, menghasilkan 4 dikurangi 4 dikurangi x per x dikali dalam kurung 2 tambah akar 4 per x. Pada soal ini kita dapat mencoret nilai x yang ada di luar. Setelah kita lakukan pencoretan tersebut, maka akan didapat limit mendekati 0 sama dengan 1 per 2 ditambah akar 4 dikurangi x. Setelah tersebut kita dapat melakukan pengoperasian seperti biasanya, menghasilkan 1/4 di mana 4 itu didapatkan dari 2 ditambah akar 4 dikurangi 0, yaitu akar 4 2 dan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi akan didapat hasil limit, yaitu limit x mendekati 0 di mana 2 dikurangi akar 4x per x sama dengan 1/4. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja mencantumkannya pada kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.